selalu baik bagi kami. Katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Dengan penuh kesadaran kami mengakui Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dari awal lebih dalam lagi, sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kami merasakannya, dan kami hidup karena kasih setiamu. Kami berterima kasih untuk perdamaian, pembebasan, untuk hati yang baru, untuk hidup yang baru. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat ku tinggi
Namamu besar dan layak. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Amin. Di tempatmu yang mulia, Kau ditinggikan Tuhan. Semua makhluk di bumi dan di surga meninggikan, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka kedua tanganmu, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Mari kami beri bersama-sama. Ya Tuhan, undang jemaat Tuhan boleh bagi beri bersama-sama, katakan nyanyian pujian. Angkat kedua tanganmu, lambaikan di hadapan Tuhan yang hidup. Oh, haleluya. Your name is great. You're holy. I sing praises to your name, besar dan layak dipuji. Kau harapan untuk kami hidup. Kau kemuliaan atasmu, harapan kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Sekali lagi dong. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Katakan tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja Katakan sama-sama ya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan. Mari saya katakan tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Yang percaya sekali lagi boleh tepuk tangan sorakan, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai lagi Tuhan, karena Dia ada dan hadir di sini. Katakan amin. Semangat untuk Tuhan. Orang percaya katakan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat dengan iman. Dengan percaya kami katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu. Satu tujuan Tuhan menyelamatkan kami, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu,
dengan surga, kami datang bersatu. Sembah puji namamu, semesta bersuka. Orang tidak boleh lompat. Sama dengan surga, Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyembah. nyanyikan pujian bagi Tuhan semuanya. Sama dengan surga, Kami datang bersatu. sembah puji namamu, semesta Bersuka. sama dengan surga. Dengan iman katakan bersama dengan surga. Sekali lagi katakan bersama dengan surga. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Musim akan selalu, semua akan berubah Tuhan. Kasih Tuhan Semua akan berpindah. Hanya kasih Tuhan yang tinggal tetap, tak akan berubah. sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan menyembuhkan. melindungi. Tuhan memberi pertumbuhan. Burung di udara, Tuhan pelihara. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Kami rasakan, kami alami, kami nikmati, kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu
Tuhan. Tanyakan ku Kami mengucap syukur. pelihara Mari tutup matamu, angkat suaramu. hidupku. Masing-masing. Pikiran jiwa kami, lawatlah kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu Tuhan. Tolong kami mengerti firman-Mu, angkat segala selubung, sampaikan isi hati-Mu, kedalaman hati-Mu bagi kami. Gereja-Mu di tempat ini, darah Yesus tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan bersukacita, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Paulus berkata, kalau aku harus hidup sampai dengan hari ini, itu adalah untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kalau aku masih hidup sampai saat ini, adalah aku untuk beribadah dan menyembah Tuhan dengan segenap hatiku. Dalam bulan Januari sampai dengan Desember, kita diajak supaya kita 2024 lebih dalam mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Lebih dalam, bukan hanya sekedar ikut-ikutan Tuhan, ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan doa, tapi benar-benar kita mau naik level sampai kita sendiri sebagai pendoa. Lalu Tuhan mau kita lebih dalam lagi, bukan hanya itu, tapi kita mau berikat pinggangkan kebenaran, saudara. Apa yang kita lakukan, kita mau tanya apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Dan Tuhan mau kita lebih dalam lagi, sampai saudara kehendak kita, pikiran kita, keputusan-keputusan kita adalah Tuhan yang ambil alih semuanya. Tuhan mau kita lebih dalam mengasihi Tuhan. Tuhan mau lebih dalam di dalam jam doa kita. Tuhan mau kita lebih dalam menghormati Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara, saya ambil tema dari kitab Yehezkiel pasal 8, 9, saudara. 2 pasal ini. Tapi saya tidak suruh saudara baca pagi hari ini seperti di Zoom untuk baca sampai selesai. Tapi saya ingin saudara kita pada tahun 2024, cara saudara beribadah dan alasan kenapa saudara beribadah akan diubahkan melalui apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Kalau kerinduanmu yang dulu dengan sekarang sama-sama saja, itu namanya kita tidak mempunyai kedalaman dalam ibadah kita. Dan hari ini, pagi hari ini, saya akan ambil tema, yaitu kita harus lebih dalam di ibadah yang benar. Ada banyak gereja-gereja yang saat ini, terutama di Eropa, saudara, yang sudah ditutup, yang sudah beralih fungsi. Bahkan ibadahnya tidak ada lagi orang yang mau melayani Tuhan. Tidak ada lagi yang mau memimpin pujian, memain musik, menyampaikan firman, robot yang sampaikan. Umat Tuhan tidak mau lagi memberi yang terbaik, sehingga operasional gereja tidak bisa terbayar dan terpaksa dijual dan ditutup. Generasi muda sudah tidak suka lagi ada di dalam gereja Tuhan. Orang-orang tua sudah melupakan bagaimana dia harus menyampaikan iman itu kepada generasinya. Para laki-laki, para kepala keluarga tidak suka ke gereja. Ini yang akan kita dengar pada hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca kitab Yehezkiel pasal yang ke-8. Yehezkiel pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Oke. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu. Jadi kalau kita baca ini sekitar bulan Oktober, ya. Waktu aku duduk, ini maksudnya Yehezkiel,
duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Ayat 2. Seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara. Sungguh di sebelah utara gerbang Mesbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Ja'aja bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke rumah bait Tuhan, di antara balai suci dan Mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari senen. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku membalas di dalam kemurkaan. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suaranya, aku tidak akan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Tema kita pada hari ini tanggal 18 Februari saya angkat adalah Allah terusir dari baitnya. Ayat yang ke-6 tadi saudara, ya,
Saya akan baca ulang ayat yang ke-6 berkata begini. Yesaya 8 ayat 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Saya akan baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-6 berkata begini. Ia berfirman lagi kepadaku, hai anak debu, tahukah engkau apa yang dilakukan oleh mereka? Tahukah engkau dosa keji yang dilakukan umat Israel untuk mengusir aku? Perhatikan ini. Untuk mengusir aku keluar dari bait kudusku. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu dosa lain yang lebih kecil daripada itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saudaraku, kita sedang melihat, kita sedang menyimak firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Yeskiel pasal 8 dan ayat 9. Yaitu perasaan hati Tuhan yang membuat tanpa kita sadari, tanpa disadari oleh para pelayan yang berdiri di sini, tanpa disadari oleh jemaat Tuhan yang sedang duduk di sana, yang sedang ada di pelataran, yang mengusir Tuhan keluar dari bait Allah dan menganggap dia tetap juga ibadah, menganggap hidupnya juga masih pikir ada Tuhan. Padahal tanpa sadar, karena disebutkan tubuh kita bait Allah, betul saudara. Tapi ternyata kelakuan kita membuat Allah dikatakan terpaksa keluar dari baitku. Ayat itu berkata demikian, bukan saya, betul saudara. Saudara baca tadi. Ini sedang kita di 2024 mengerti kenapa kita beribadah, saudara. Perasaan hati Tuhan di dalam kitab ini, dia merasa sangat sedih, saudara. Sangat sedih melihat para tua-tua, para pelayan-pelayan, imam-imam, para ahli Taurat, umat Israel, yang dia katakan adalah gambar dan rupanya, yang adalah umat kepunyaannya. Tetapi Yesus bersedih, Yesus kecewa, Yesus marah. Yeskiel 8 ayat 6 dikatakan, umat Israel mengusir aku keluar dari bait kudusku. Aduh, ketika saya baca ini, saya katakan, Tuhan, jangan sampai gereja yang Tuhan percayakan bagi kami untuk memimpin, jangan sampai pelayan-pelayannya, umatnya, jemaatnya melakukan hal yang sama, mengusir Tuhan keluar dari baitnya. Ini sedang berbicara, Tuhan sudah tidak lagi berdaulat di baitnya. Tuhan menjadi orang asing di bait kudusnya. Tuhan menjadi tamu di dalam hidupmu. Ingat, karena bait kudus juga adalah hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, gereja Tuhan. Bayangkan, pernah gak saudara bayangkan, saudara yang punya rumah itu, tapi saudara tidak bebas ada di rumah itu. Saudara mau ke dapur, saudara bilang pada orang yang tinggal di situ, numpang, kan kira-kira kan, misalnya ada orang yang numpang di rumah kita. Lalu ketika kita mau ke toilet, mau ke dapur, permisi, aman. Kita pula yang permisi, kan gitu ya. Permisi ya, aku mau tidur. Itu maksudnya, saudara. Tuhan sudah tidak lagi berdaulat di dalam baitnya, di rumahnya. Dia tidak lagi mengambil posisi yang mengepalai bait Allah. Kan dikatakan firman Tuhan, kepala dari bait Allah adalah Kristus, saudara. Dan dosa yang ada di dalam bait Allah
dosa yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupmu, di dalam gereja Tuhan, yang menyebabkan Allah terusir dari baitnya. Hal ini akan membuat kita mengerti mengapa di dalam Lukas 19 ayat 46, ketika satu waktu kita menemukan hanya satu kali Yesus marah. Betul kan saudara? Lalu saudara mengambil waktu itu, momen itu, cerita itu dengan mengatakan Yesus saja marah. Berarti boleh dong marah. Kita nggak ngerti konteksnya. Konteksnya adalah seperti dalam kitab Yehezkiel ini. Lukas 19 ayat 46, Tuhan bilang kenapa dia marah. Karena dia melihat di bait Allah itu, Tuhan bilang, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mari kita baca juga dalam Yeremia 7 ayat 11. Di situ juga sampaikan hal yang sama seperti dalam kitab Yehezkiel ini. Apakah baitku hanya sekedar sarang perampok dalam pandanganmu? Karena aku melihat segala kejahatan yang terjadi di sini. Di dalam terjemahan yang baru berkata begini, tadi dalam firman Allah yang hidup. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi kita melihat, saudara, kesinambungan kitab Yehezkiel, kitab Yeremia, kitab Lukas dalam perjanjian baru. Bagaimana kesedihan, kecewanya Tuhan, marahnya Tuhan, emosionalnya Tuhan. Melihat orang datang beribadah, tapi menjadikan ibadah itu, gereja itu bukan lagi menjadi rumah doa, tetapi menjadi sarang penyamun. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya ini akan membuka pikiran kita dan hati kita. Makna beribadah di bait Allah, saudara. Ada orang yang berkata begini, di rumah kan bisa beribadah. Apakah Tuhan tidak hadir? Hadir, saudara. Tetapi ada hal yang spesial. Kenapa harus ada dibangun bait Allah? Kenapa ada kemah pertemuan? Betul gak, saudara? Kenapa ada kemah bait Allah? Kenapa ada gereja dibangun? Kenapa pada waktu zaman perjanjian lama bahkan mereka disebutkan khusus untuk laki-laki, tapi boleh juga ikut istri dengan anak-anak. Mereka diwajibkan untuk 3 hari raya besar mereka harus pergi ke Yerusalem. Itu Tuhan yang perintah. Makna beribadah di bait Allah, saudara. Makna kenapa kita harus menguduskan hari Allah. Yang pertama adalah kita mengerti, saudara, dalam kitab Yehezkiel yang kita baca tadi, yaitu di dalam Yehezkiel 8 ayat 2. Dan itu nanti akan dijelaskan nanti di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3. Kita harus menyadari kenapa ketika kita beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah hadir di bait Allahnya, di baitnya. Sama-sama katakan, Allah hadir di baitnya. Kemuliaan Allah itu ada ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang ke hadiratnya, kemuliaannya, kehadirannya, hadiratnya. Dan itu bukan hanya hadir di GSJA Kados, bukan hanya hadir di GBI, bukan hanya hadir di gereja tertentu, tapi disebutkan di semua bait sucinya. Halo? Jadi jangan sempat berkata, kok tidak ada hadirat Allah di sini. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, bahkan kita akan mengerti. Dikatakan di setiap gereja itu, saudara, di permulaan kata-kata itu kepada jemaat Tuhan di situ, dia katakan,
ada jemaat Tuhan, ada hadirat, ada Allah, malaikat Allah di setiap gereja Tuhan. Jadi pada saat engkau beribadah, ngertilah ada Allah hadir. Ada kemuliaannya hadir, saudaraku. Ya. Jadi kita tidak boleh merasa gereja yang lain tidak ada Tuhan. Salah, saudara. Kalau kita hadir di satu gereja tapi kita tidak merasakan apa-apa, berarti ada yang salah dengan kita. Betul apa enggak? Kitanya. Orang sibuk menyembah Tuhan, sibuk menyanyi, kita lihat kiri, kita lihat kiri kanan. Ya kita pulang gak dapat apa-apa. Tapi mengertilah saudara, hadirat Allah, kemuliaan Allah, kehadirannya ada. Pada saat engkau menyembah Tuhan, pada saat engkau bernangis di hadapan Tuhan, itu Tuhan sedang letakkan tangan di atas kepalamu. Tuhan sedang peluk engkau, Tuhan sedang sembuhkan engkau. Saudara, yang kedua kita akan melihat di sini. Ketika Allah hadir, ya saudara, Allah memperhatikan saya, memperhatikan saudara satu persatu, memperhatikan pelayan-pelayan di tempat ini, dan mencatat apa yang kau lakukan di bait suci. Mari kita baca Yeskiel 9 ayat 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Makanya kita akan mengerti mengapa di dalam kitab Wahyu dikatakan ada kitab kehidupan. Jadi ketika engkau datang ke gereja dengan motivasi untuk ketemu orang, gak salah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Dengar firman, tapi ternyata memang sekarang boleh dibuka gadget untuk buka Alkitab. Tapi mungkin yang kita buka itu Instagram, Facebook, baca WA. Saudara, Tuhan catat. Lalu di dalam Yeskiel 4 ayat 7, di situ dikatakan ada alat pengukur. Itu khotbah saya bulan yang lalu, saudara. Alat pengukur. Dia tahu bagaimana kesungguhanmu dalam beribadah, kerinduan hatimu dalam beribadah, motivasimu dalam melayani Tuhan. Dikatakan ditulis dan diukur, saudara. Yang ketiga, kita melihat dalam Yeremia 7 ayat 11 tadi, Matius 21 ayat 13. Allah, sama-sama kita baca. Allah mengetahui apa yang dilakukan orang di baitnya. Jadi ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kita seharusnya tidak usah bilang matikan handphone, matikan handphone. Tapi kita harus menyadari ada Allah yang melihat. Kalau kita juga ada di luar rumah, kita tahu ada Tuhan, maka Dia tahu, Dia mencatat apa di dalam hati kita, dalam pikiran kita yang kita lakukan. Tuhan tahu, saudara. Kita akan baca dalam Matius 21 ayat 13, apa dikatakan di sana. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Artinya, Tuhan tidak mau bait Allah itu hanya ritual saja. Karena kita lihat tadi ada imam-imam, dia apa saudara? Membakar juga bokor kemenyan. Nah, mari kita akan lihat ini satu persatu. Contohnya di dalam kitab Wahyu, saudara, yang berkata bahwa Tuhan hadir, Tuhan mencatat, Tuhan melihat. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7.
kepada jemaat di Efesus. Ini jemaat yang paling mapan, di mana gembalanya itu adalah Timotius, saudara. Ya. Di situ dikatakan, saudara, apa? Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, artinya dia ada, betul. Dia hadir, dia melihat, tidak ada satu yang tersembunyi. Dan Tuhan bilang, aku lihat jerih payahmu. Bagaimana saudara mungkin berjuang untuk bisa datang ke gereja? Tuhan hargakan. Aku lihat ketekunanmu. Aku lihat kesabaranmu yang tidak mengenal Allah. Tetapi, ini pula ada tetapi. Tuhan bilang, kamu telah meninggalkan kasih semula. Apakah kita masuk gereja ini atau kita masuk dalam golongan ini? Kita renungkan dulu. Kita melakukan dengan tekun, kita melakukan dengan luar biasa, tapi ternyata alasannya bukan karena kasih kepada Tuhan. Kita lihat yang selanjutnya kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 9 sampai 11. Di situ Tuhan bilang gini, aku tahu apa? Kesusahanmu. Aku tahu apalagi? Kemiskinanmu. Aku tahu kamu menerima fitnah. Aku melihat beberapa di antara engkau sampai dilemparkan ke penjara karena fitnah itu. Itu menunjukkan Tuhan hadir di baitnya. Tuhan mencatat, Tuhan mengukur kita, saudara. Kita lihat, kita pikir, apakah itu tipe gereja kita? Apakah itu gambaran saya? Kita lihat yang berikut. Jemaat Pergamus, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Di situ dikatakan, bahkan jemaat gereja di situ dikatakan apa? Hei, kau jemaat Pergamus, kau pergi beribadah, tapi ternyata kau diam, kau bergaul, kau tinggal di lingkungan tahta iblis. Waduh, di lingkungan tahta iblis, kamu diam, kamu suka di sana, tapi kamu ibadah juga. Tapi walaupun kamu dalam lingkungan itu, kamu gak nyangkal iman. Tetapi di gerejamu ada ajaran Bileam. Apa itu Bileam? Kita tahu Bileam adalah nabi yang dikasih uang untuk bernubuat palsu, mengutuk. Ada motivasi pelayan karena uang, itu maksudnya. Lalu engkau makan persembahan berhala. Gak apa-apa lah Bu, Imlek. Cantik kali buahnya. Wih, apelnya, pisangnya, waduh. Rotinya enak kali Bu. Lagi lapar aku Bu, lagi tak ada duit. Tapi kita tahu firman Tuhan bilang, gak boleh. Dan dikatakan kamu berbuat zina juga, zina rohani, zina jasmani. Apa yang kamu lihat di TikTokmu? Apa yang kamu lihat di gadgetmu? Tamtan, ya kan? Sekarang banyak orang kesepian, dilayani terus dapat duit. Aplikasi-aplikasi, hati-hati ya. Lalu kita lihat kepada jemaat di Tiatira, Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 29. Tuhan bilang gini, hei, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu, aku tahu pelayananmu, aku tahu ketekunanmu. Bahkan dibilang, pekerjaanmu yang sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Artinya orang ini sedang berapi-api luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, ada yang menganut ajaran Izebel. Izebel itu apa? Dialah yang membawa suaminya
dan bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Isabel menggambarkan wanita yang menyesatkan suaminya Ahab, ya kan? Kan dia bilang, ngapain kau raja, kok kamu nggak mau makan? Kan itu kisahnya ya saudara. Gara-gara si Ahab ingin kebun anggur siapa? Nabot. Padahal dia sudah raja, punya semua, tapi masih menginginkan kebun anggur Nabot yang mungkin hanya sepetak. Dia bilang dia tidak mau makan, dia merajuk. Lalu Isabel bilang, kau raja, bangun kau. Kita atur segala siasat yang menjerumuskan suaminya jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita wanita-wanita di sini menjadi wanita-wanita Isabel atau seperti Herodias yang membawa anak kita juga. Mak, apa yang kau minta? Oh, kepala Yohanes. Aduh, ini yang dimaksud. Tapi dia punya iman, punya kasih, bertekun, melayani, banyak pelayanan, banyak. Tapi ada Isabel dalam hidupnya yang tidak baik, ada hatinya yang tidak baik. Tanpa sadar dia membawa suaminya yang tadinya mau sungguh-sungguh. Udahlah, ngapain kau datang ke gereja? Ngapain kau menara doa? Udah di rumah aja kau. Udah. Ngapain kau, anakku, pergi kau ke sana? Udah diam aja. Itu Isabel. Mak, ke gereja kok. Tak ada duit. Kenapa anak kita mau pergi sekolah ada duit, ke gereja nggak ada duit? Padahal dia mau menyembah Allah yang benar. Saudara. Jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi Tuhan bilang begini, aku tahu pekerjaanmu. Kau dikatakan hidup, tapi tidak satu pun pekerjaanmu kudapati sempurna. Pakaianmu kecemaran. Ini sedang menggambarkan gereja Tuhan, baik gereja secara umum, suasana gereja, atau kitanya, yaitu di sini sudah apa? Sudah hampir mati. Antara iya dan tidak ke gereja, antara iya dan tidak melayani Tuhan. Gak ada semangat, gak ada gairah. Waduh, kalau ada pelayan bilang aku gak ada gairah, salah itu saudara. Kalau dikatakan dia bergairah di tempat yang lain, tapi melayani Tuhan gak gairah, ada sesuatu. Ini yang Tuhan bilang. Apakah itu gambaran kita? Kita simak lagi. Jemaat Philadelphia saudara, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Sekali lagi Tuhan bilang, aku, apa saudara? Aku tahu segala pekerjaanmu, kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku, tidak menyangka namaku. Saudara, mungkin Tuhan tahu kita nggak kuat lagi naik ke atas. Naik pun sudah pelan-pelan. Itu Tuhan lihat, saudara. Nggak kuat, tapi kita mau melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan lihat, Tuhan catat. Kita lihat yang terakhir kepada jemaat yang di Laodikia. Wahyu 3, 14 sampai dengan 20. Apa yang dia bilang begini, saudara? Sekali lagi, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau nggak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Berarti ini orangnya datar-datar saja. Gereja nggak gereja sama aja. Udah nggak ada lagi kehausan di sana, karena dia merasa semua cukup. Ini orang yang sombong, kesombongan. Karena di dalam jemaat Laodikia dia katakan aku punya semuanya. Karena memang Laodikia itu ada balsam yang sangat luar biasa, ada kekayaan yang luar biasa di sana, ya, perdagangan yang luar biasa di Laodikia itu. Dia merasa tidak perlu Tuhan. Dia tidak pernah mengalami dan bertemu dengan Tuhan.
Jadi ada orang yang pergi ke gereja sepanjang tahun, tetapi tidak pernah bertemu Tuhan secara pribadi, saudara. Itu Tuhan tahu. Nah, sekarang mari kita akan lihat di dalam kitab Yehezkiel tadi. Rupanya apa yang dilihat di Yerusalem, saudara. Yang pertama adalah Yehezkiel diangkat dalam melihat penglihatan apa? Saudara, yang pertama yang dikasih lihat adalah jemaatnya. Ya. Jemaatnya ternyata apa? Melakukan kekejian besar. Ada berhala-berhala di dinding bait-bait suci. Saudara pernah lihat pergi ke pinggir-pinggir jalan? Ada banyak lukisan-lukisan. Dari yang saya baca dan pelajari, saudara, gambar-gambar itu juga ada yang menggambar tengkorak. Saudara lihat, itu sebenarnya ada gambar binatang-binatang melata. Itu menggambarkan ini, saudara, apa yang dia sembah. Totemisme, saudara. Jadi Tuhan kasih lihat jemaat yang hadir ke Yerusalem itu, di dinding hatinya terukir berhala-berhala yang menjijikkan. Dia pergi ke rumah Tuhan, tapi sebenarnya yang di dalam hatinya bukan Tuhan. Seperti minggu lalu saya ajarkan bagaimana ketika kita doa, kita bisa doa dengan mulut, tapi pikiran kita kemana-mana. Kita bernyanyi, tapi nyanyian kita bukan karena menyembah Tuhan. Lalu dikasih lihat lagi para pelayan di atas mimbar, saudara, yang ada di ruang suci, saudara. Yehezkiel 8 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan apa? Ada 70 tua-tua Israel memegang bokor ukuman. Jadi membawa apa? Mezbah harum itu. Ini bisa jadi pemimpin pujian ini, tim WL Singer ini. Tapi ternyata ketika kita baca Yehezkiel 8 ayat 11 sampai dengan 12, dia hanya melakukan ritual di bait Allah, tapi ternyata hidupnya ada di tempat gelap. Melayani di mimbar, tapi hidup dalam dosa. Perzinahan jalan terus, bohong jalan terus. Apalagi? Dosa, marah, benci, tidak mengampuni jalan terus. Mari kita akan baca Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Inilah yang dimaksud, saudaraku, yang Tuhan kasih lihat kepada Yehezkiel, yang membuat hati Tuhan sedih, kecewa, marah, saudara. Karena yang melayani itu gak sembarangan. Lalu kita lihat, saudara, selanjutnya kita lihat di sini. Kenapa, saudara? Siapa rupanya pelayan-pelayannya itu? Ternyata mereka adalah para nabi palsu. Apa yang mereka bicarakan itu palsu, bohong. Yehezkiel 13 ayat 5 sampai 18 disebutkan, pemimpin umat itu dia harus berdiri tegak, mendirikan tembok bagi jemaat gembalanya. Jadi saudara mengerti kenapa gereja itu harus ada gembala, pemimpin. Tadi Pak Nababan sampaikan, yang akan membentengi jemaatnya, mendirikan tembok. Kadang kalau Tuhan kasih penglihatan untuk sampaikan umat Tuhan, ada yang terjadi denganmu, cepat balik. Itu mendirikan tembok, saudara, supaya tidak sampai jatuh dalam dosa. Tapi ternyata imam tadi itu, saudara, ternyata tidak lakukan itu. Demikian juga kita di rumah tangga. Bapak ibu, engkau adalah pemimpin rohani bagi anak-anakmu, dan engkau tidak mendirikan tembok bagi dia. Lalu nabiahnya dikatakan dalam Yehezkiel 14, ternyata dukun. Jadi di sini saudara jangan heran kalau saudara pergi misalnya ke alternatif,
Lalu saudara bilang, dia buka Alkitab, ini dukun. Di situ dibahas jimat-jimat, sihir, mantra-mantra. Ke gereja juga. Jadi ketika kita baca kitab Wahyu tadi, ternyata di setiap gereja ada hadirat Tuhan, tapi juga ada masalah. Halo? Jadi kalau ada masalah di tengah pelayanan, jangan keluar. Saudara pindah ke gereja X, ada juga. Gimana? Amin. Tapi kita mau berubah. Kita mengerti apa maksud kita ke gereja. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya di dalam Yeskiel 8 dan 14, perempuan-perempuan. Nah, coba lihat ya saudara. Tadi secara keseluruhan pemimpinnya, sekarang perempuan. Saya perempuan. Ternyata perempuan-perempuan yang ada di bait Allah, mereka menangis. Yang dia tangisi bukan dosanya, yang dia tangisi bukan pertobatan anak-anaknya, keluarganya. Tapi ternyata ayat itu mencatat, dia menangisi siapa? Dewa Tamus. Siapa Dewa Tamus ini? Dewa Tamus adalah dewa Mesopotamia yang dipercaya orang Yunani pada waktu itu mati, lalu dia hidup, dan dia adalah dewa kesuburan. Makanya saudara perhatikan begitu, sorry, banyak buah-buah dada. Ini yang disembah. Nah, perempuan-perempuan itu menangisi Dewa Tamus. Maksudnya apa? Menangisi, menyembah kepada Dewa Tamus yang bisa memberikan keuntungan, kekayaan, keberhasilan. Tidak mengerti datang ke bait Allah adalah untuk meminta pertobatan. Jadi saudara bisa bayangkan perempuan-perempuan yang di bait Allah tidak menyembah Tuhan dengan benar. Lalu kita lihat apalagi laki-laki saudara, bapak-bapak. Di situ disebutkan ada berapa laki-laki? 25. Ternyata laki-lakinya dikatakan tidak masuk di dalam. 25 laki-laki itu ada di pelataran. Saudara tahu pelataran? Ku masuki gerbangnya, berarti tidak masuk gerbang. Di halaman. Bapak-bapaknya laki-lakinya di pelataran, di halaman. Setelah itu membelakangi bait Allah. Lalu sujud kepada dewa matahari. Waduh, ini sedang menunjukkan apa saudara? Para laki-laki di pelataran berbicara, kaum laki-lakinya tidak mau masuk lebih dalam dengan Tuhan. Dia dikatakan di situ apa saudara? Lanjutkan slide-nya. Ya. Ada di antara serambi jalan masuk. Di jalan masuk, nggak sampai masuk laki-lakinya. Ya. Jadi artinya ke bait Allah asal-asalan aja. Nggak mau duduk di dalam, nggak mau dengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Asal-asalan aja. Asal tidak aja. Aku nanti hari Minggu dilihat orang, aku tak ke gereja, keluargaku ke gereja, biniku ke gereja, aku enggak. Bigil aku. Itu saudara. Lalu dikatakan membelakangi bait Allah. Ini laki-laki nih. Ini menyikapkan isi hati Tuhan yang gede banget nih, lihat para laki-laki. Yaitu dia katakan apa? Bahwa menganggap bahwa kalau ibadah itu, membelakangi itu artinya menganggap ibadah itu nggak ada guna. Gak ada cuan di sana. Terpaksa. Bukan dengan kerelaan. Makanya kalau kita mengerti Taurat Tuhan di belakang perjanjian lama, kenapalah disebutkan 3 kali setahun para laki-laki? Gak dibilang para perempuan. Harus datang ke bait Allah. Kita lihat itu dalam kisah orang tuanya Samuel pergi ke bait Allah. Tapi istrinya kan ikut, ya kan? Wah, lalu dikatakan sujud ke matahari. Apa matahari? Melambangkan kekuatan, melambangkan sinar kemuliaan nyata, keberuntungan, kesuksesan.
Halo, saudaraku, bapak-bapak, para laki-laki. Jangan sampai Tuhan mendapati ini. Kau gereja dengan terpaksa, tidak mau lebih dalam dengan Tuhan, mengubahkan hidupmu. Makanya kaum pria integritas bangkitlah, amin. Amin, kaum pria water bangkitlah, amin. Nah, kita akan melihat apa akibatnya. Yang penglihatan yang disampaikan itu, yang pertama adalah dalam Yeskiel 8 ayat 18. Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan mereka. Tuhan bilang walaupun mereka di rumah Tuhan, di bait Allah berseru-seru, tapi Tuhan bilang sorry, aku tidak jawab doa. Saudara, jangan-jangan doa kita tidak dijawab karena pola ibadah kita salah. Jangan-jangan ketika kita beribadah, tapi ternyata kita sedang main handphone. Pada waktu bernyanyi kita tidak bernyanyi. Kita datang asal-asalan. Kita tidak prepare diri datang ke bait Allah. Yang penting dilihat. Saudara, bukan itu yang penting. Yang penting Tuhan lihat, kan, saudara? Lalu Yeskiel 9 ayat 3 dan pasal 10 ayat 18, di situ dikatakan, lalu kemuliaan Allah dilihatnya terangkat, meninggalkan bait suci. Waduh, kalau bait Allah, rumah Tuhan, gereja Tuhan, hidupmu, kan kita bait Allah. Roh Tuhan sudah meninggalkan kita. Mana mungkin ada mujizat? Mana mungkin ada kekuatan? Mana mungkin ada kesembuhan? Lalu dilihat lagi apa akibatnya. Yeskiel 12 ayat 13 sampai 14. Dikatakan terperangkap jaring. Artinya apa? Mengalami perangkap. Saudara tahu perangkap? Kita nggak tahu. Tahu-tahu kaki kita udah masuk ke jeblos. Ada saja yang membuat ketidakbaikan. Lalu dikatakan dicerai-beraikan ke semua mata angin. Makanya akan kelihatan keluarga yang tercerai-berai. Tidak ada kesatian, tidak suka kumpul di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Tidak ada kesehatian. Gereja Tuhan juga bisa seperti itu maksudnya. Ada ke gereja, tapi satu dengan yang lain jauh hatinya. Lalu kita lihat Yeskiel 7 ayat 12 dan 15. Di situ dikatakan, si pembeli dan si penjual tidak bersuka cita. Apa maksudnya ini? Gambaran masalah ekonomi yang tidak berkesudahan. Jangan-jangan kita selalu gagal di dunia kerja, tidak berhasil, karena kita tidak menyembah Allah dengan benar. Pola ibadah yang salah. Yeskiel 7, akibatnya apa? Akhirnya kehancuran pribadi kita, keluarga kita, gereja dan bangsa. Makanya kenapa bangsa Israel akhirnya punah sukunya, saudara. Punah sukunya. Sampai sekarang bermasalah terus gak? Bermasalah terus sama dunia internasional, sama kelilingnya. Kehancuran, bait Allah yang luar biasa itu hancur. Sebelum mereka akan dibawa ke Babel, mereka ditawan. Rumah-rumah mereka juga dibakar habis oleh musuh. Bait Allah dibakar habis oleh musuh. Tidak ada yang tersisa, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di sini kita akan mengerti pentingnya menyadari apa artinya beribadah. Kita akan baca, saudara, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk
hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya akan baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Timotius 4 ayat 8. Berkata begini, latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala hal yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang, tapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Jadi maksudnya begini, kenapa kita harus menguduskan hari Tuhan? Beribadah dengan benar, takut akan Tuhan dengan benar, menyanyi dengan benar, melayani dengan benar, berdoa dengan benar, datang dengan benar, tepat waktu dengan benar. Karena ibadah itu dikatakan ada daya pendorong dalam segala hal yang kau lakukan. Jadi kita sepanjang 1 minggu ini ditentukan kita ibadah apa enggak. Pernah nyadarin itu ketika saudara enggak ibadah? Ada perbedaan? Beda. Ini yang dimaksud ayat ini, saudara. Jadi kita belajar juga di sini pentingnya menyadari sikap hati, sikap pikiran, sikap perasaan, perbuatan pada saat kita melayani dan beribadah. Kita ke gereja alasannya karena Tuhan. He is the center of my life. Melayani juga karena Tuhan. Ketika engkau menyanyi juga karena engkau menyembah Tuhan. Jangan engkau menyanyi pikiranmu kesambung. Tuhan catat. Bilang dulu kiri kanan. Eda, itu Amang, suamiku, anakku, Tuhan catat. Allah harus menjadi pusat ibadahmu. Makanya pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, saya selalu bilang, persiapan itu jangan waktu mau melayani sekolah minggu 5 menit. Pujian juga begitu, makanya ada latihan. Di CG juga harus gitu, saudara. Ketiga, pentingnya menyadari kehadiran Allah di bait suci. Makanya di dalam Khotbah 5 ayat 1 dikatakan, jaga langkah kakimu pada saat engkau berjalan ke rumah Allah. Itu sudah diingatkan, saudara. Kita ke gereja karena ingin jumpa Tuhan. Wah, kalau kita ke gereja memang ada banyak hambatan, ya kan? Yang malas bangun, yang macam lah. Tapi kita diingatkan hari ini, mari kita mengerti, wah, aku ke bait Allah karena Tuhan ingin melawat aku. Lalu saudara, di dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, saudara, saat kita berdoa, saat kita memuji menyembah Tuhan, di situ dikatakan bahwa surga menikmati pujianmu. Bahkan Mazmur dikatakan Allah bertata di atas pujian. Jadi jangan main-main, bukan menyanyi, tapi memuji. Memuji itu dari sini, dari sini, dari sini keseluruhan. Jadi jangan tinggalkan sesi pujian. Halo? Amin. Jangan tinggalkan, karena Tuhan bertata. Kita baca yang terakhir ini, Daniel 10, 12 sampai 14. Bahkan ketika kita berdoa, saudara, itu ada peperangan rohani di surga. Yuk, Daniel 10 ayat 12 sampai dengan 14 kita akan baca. Katanya kepadaku, Daniel 10, 11 sampai 14. Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kau katakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Jadi Daniel 10 ini sedang berbicara, Daniel sedang berdoa bagi bangsanya, berdoa, lalu dia katakan Tuhan mengutus malaikatnya. Ayat 12 berkata begini, lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian, untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu.
Dan aku datang oleh karena perkataanmu, oleh karena doamu. Jadi kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh doa? Doa membuat surga bertindak datang kepadamu untuk menjawab doa kita. Amin. Kenapa kita mempunyai doa yang tidak mendalam di hadapan Tuhan? 5 menit ngantuk. Tapi kalau nonton TV gak ngantuk. Drama. Lain kali ku tengok, ada film judulnya sekarang ya kan. Agak lain. Bapak agak lain, anak agak lain. Untuk itu saudara nggak ngantuk. Tapi kalau menara doa, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Gimana saudara? Itulah hatinya Tuhan saudara. Nah, saudara, mari kita di 2024 miliki kedalaman ibadah yang benar. Beribadahlah dengan takut akan Tuhan. Yuk, Ulangan 6 ayat 13. Bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ini, Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kita baca dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Tim boleh maju ke depan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya apa? Dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi saudara, ibadah itu nggak main-main. Ibadah ini ada kuasa, karena Allah ada di antara kita. Mari kita sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi berbuat dosa. Dosa yang membuat Tuhan terusir. Halo? Amin. Hidup dalam kekudusan. Bahkan saudara, di dalam kitab Yeskiel juga ada disebutkan, pada saat Yeskiel sedang berbicara, anak Tuhan itu, hamba Tuhan itu, pelayan itu, tiba-tiba dia mati di ruangan itu, seperti Ananias dan Safira. Marilah kita masuk dalam kedalaman dengan Tuhan. Tinggalkan berhala-berhala yang engkau sembah pada saat ini. Kekerasan hatimu, jimat-jimat, mantra-mantra, sihir. Haleluya. Itu yang membuat Tuhan meninggalkan baiknya, meninggalkan engkau, sehingga engkau bersusah payah sendiri. Semuanya minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kadang-kala kita menganggap sepele ibadah itu. Kita tidak mau mempersiapkan pelayanan dengan benar. Kita tidak mau datang dengan benar. Kita tidak mau menyembah dengan benar. Dengan firman tidak mau dengar. Kita minta ampun, saudara. Orang masyarakat, orang mati karang masyarakat. Orang mata karang labaya syarakat karang masyarakat. Orang mata karang labaya syarakat karang. Orang mata karang labaya syarakat karang. Ya Allah mata karang, janganlah Tuhan meninggalkan baik-Mu di tempat ini. Jangan Engkau meninggalkan rumah tangga kami, hidup kami. Kami tidak akan bisa berbuat apapun tanpa Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami tidak setia. Ampuni kami, Tuhan. Bawa kami dalam pertobatan. Bawa kami, Roh Kudus bekerja di hati kami pada saat ini. Jamahlah setiap orang pada pagi hari ini, Tuhan. Janganlah kemuliaan-Mu meninggalkan baik-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau dapati kami, Tuhan. Tidak menyangkal Engkau, mengasihi Engkau, bergerak terus dengan kasih yang terus menyala-nyala.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Waktu tak maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam musik kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami merenungkan isi hati-Mu pagi ini. Jangan kami membuat Engkau menangis, Engkau kecewa dan Engkau marah karena hidup kami dan pelayanan kami dan ibadah kami yang tidak benar. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Teruslah Tuhan, mampukan kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara.